Asli sih gue ngelihat pertandingan antara Argentina dan Arab Saudi ini mengejutkan banget buat gue karena ngelihat Iran, ngelihat Qatar yang kemarin itu mainnya dua-dua pada aduh, nanti gue bakal nyerempet sedikit-sedikit ke sana karena gue belum ngebahas match yang sebelumnya dan gue akan ngebahas sedikit di sini, tapi mostly gue akan bahas tentang Argentina lawan Arab Saudi yang dimana ini beda banget dibanding tim-tim Asia lainnya, dimana kali ini tuh Arab Saudi itu benar-benar dari awal tuh mereka udah nggak gentar, mereka udah nggak takut, mereka udah nggak gugup, hajar gitu kan. Tim yang isinya kayak Messi, Di Maria, tim yang bertabur bintang plus satu GO80 itu akhirnya bisa dikalahin sama Arab Saudi dengan skor 1-2. Mulai dari line up Argentina nurunin formasi 4-4-2. Mungkin bisa dibilang kayak 4-3-3 karena ada Di Maria kan di sisi kiri dan Di Maria juga bisa dipakai sebagai attacking midfielder sisi kanan, right wing. Jadinya bisa diplot sebagai 4-3-3 sih. Nah, Arab Saudi nih yang bikin gue agak sedikit tercengang dengan formasinya kan. Dia ngambil formasi yang cukup berani sih, gue bilang. Dia ngambil formasi itu 4-1-4-1. Secara permainan dia tuh kayak cenderung ngotot, fisikal, tapi di awal tuh kayak agak disaster gitu loh. Sehingga pada akhirnya di awal-awal justru Messi kan bisa cetak gol lewat titik putih. Itu pun juga hasil dari pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu diterapin sama pemain sama Arab Saudi. Tapi kenapa gue juga bilang dibilang gerasak gerusuk juga enggak gitu kan, karena emang secara ability Arab Saudi ini emang kemampuannya itu lebih ke arah fisikal dan ini tuh benar-benar dimanfaatin dengan baik oleh Arab Saudi. Dan ini juga yang bikin pada akhirnya permainannya Argentina itu tuh nggak semulus yang seharusnya gitu kan. Dari awal Arab Saudi itu nggak main parkir bis, dia langsung press dari awal Argentina, ngambil langkah berani. Ini yang gue bilang juga di awal pembuka, beda banget sama Iran, beda banget sama Qatar. Yang ngebedain itu mentalnya sih, emang beda banget. Kalau dari sisi Arab Saudi kelihatan banget mereka nggak gentar, langsung hajar, bahkan bisa ngepres dan emang kelihatan gitu PD-nya beda gitu kan ketika Arab Saudi ini main lawan Argentina. Di awal-awal banyak sebenarnya pelanggaran yang nggak perlu, tapi pada akhirnya setelah golnya Messi itu tuh cenderung berubah. Bahkan kalau secara possession itu tuh kalah dari Arab Saudi, tapi nggak kelihatan kalah gitu loh. Bahkan walaupun kualitas jelas Argentina di atas, tapi tetap aja kayak ngototnya itu loh dari pemain Arab Saudi yang bikin mereka tuh nggak kelihatan kalah gitu. Bahkan perlahan-lahan itu dari segi fisiknya mereka bisa cenderung banyak memenangi beberapa pertandingan. Dan satu lagi defense-nya dari Arab Saudi itu gila. Tadi lawan Argentina itu gue ngeliat statistik di babak pertama dan Argentina tuh udah kecolongan 7 offside dan 2 diantaranya tuh bisa jadi gol. Offside-nya tuh rata-rata tipis-tipis gitu. Gua kira tuh harusnya tuh masuk karena emang kaki aman kan, dan gua kira tuh patokannya tuh kaki gitu loh. Tapi satu sisi gue juga lupa sih kalau offside sekarang tuh emang udah whole body gitu loh. Jadi ya kayak golnya Lautaro Martinez gitu kan, kakinya onside tapi badannya offside. Itu tuh cuma beda tangan doang loh, dan pada akhirnya ya udah offside gitu loh. Dan satu lagi tuh ada gol Messi yang itu juga offside gitu kan. Dan overall itu defense-nya gila banget sih. Dan berkali-kali defense Arab Saudi diuji sama Messi, kombonya Di Maria sama kombonya Lautaro Martinez dan kawan-kawan, itu tuh solid banget di match kali ini. Dan satu lagi sih yang gue lihat dari Arab Saudi adalah mereka tuh nggak parkir bis, man. Mereka justru berusaha inisiatif buat nyerang. Dan dengan faktor fisiknya, at least di babak pertama mungkin mereka nggak cetak gol, tapi tuh bisa memberi tekanan yang cukup besar buat Argentina yang efeknya tuh di babak kedua. Nah di babak kedua ini baru nih, di awal-awal udah kejebolan kan. Permainan fisikal, permainan keras yang ditunjukin sama Arab Saudi ini tuh benar-benar kebawa banget sampai babak keduanya Argentina, di mana pemain-pemainnya Argentina ini tuh kayak pemain-pemain Argentina tuh berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi kontak fisik lawan Arab Saudi, dan ini yang dimanfaatin sama Arab Saudi. Makin lama makin hajar gitu kan. Pada gak berani adu fisik sama pemain Arab Saudi dan akhirnya kecolongan di situ, di mana 2 gol tuh terjadi kan. Counter
Yang pertama itu kesalahan dari pemain Argentina dan terutama backnya itu kan dia waktu main itu kan harusnya tuh sebenarnya bisa dihadang gitu kan, harusnya mungkin bisa dihalau bolanya, tapi tuh pemain Argentina ini tuh nggak berani gitu, dan akhirnya tuh striker Arab Saudi ini dia bisa cetak gol keduanya itu kayak biasa lewat sisi sayap seperti pada umumnya kayak Arab Saudi di babak pertama. Dia main dari sayap, nyerang dari sayap, crossing, habis itu second ball-nya dimenangin sama Arab Saudi kebetulan, dan pada akhirnya dikontrol dan shoot gol. Nah setelah ini baru Argentina tuh mulai bangun lah istilahnya, ditaruhlah pemain-pemain kayak Lisandro Martinez, semua pemain utamanya tuh benar-benar dimasukin gitu kan. Dan gue dilihat di sini mungkin ya bukan ngeremehin juga sih, tapi di satu sisi kayak wajar gitu kalau mungkin kayak kebawa gitu kan, karena ngeliat Iran, ngeliat Qatar, mereka tuh kayak dua-dua tim ini tuh kayak dibantai, mainnya gerasa gerusuk, gugup gitu kan. Bahkan kalau dari Irak sendiri juga kan kayak mereka di awal-awal juga kayak bakal parkir bis gitu kan. Secara nggak langsung ini ngaruh juga ke Argentina. Ya mereka harus ngadepin ya yang terjadi sekarang ini gitu kan, dengan nggak nurunin pemain-pemain utamanya gitu kan. Pada akhirnya ya ujung-ujungnya ditaruh juga pemain-pemain utamanya, dan kelihatan banget itu berubah secara haluan kan. Mereka tuh ngandelin one touch dan itu lebih berjalan, tapi balik lagi defense-nya Arab ini lagi-lagi terlalu solid buat Argentina, sampai mau di gimanain juga tuh nggak tembus gitu kan. Even Messi juga tuh benar-benar langsung dihalau, dia hadang, diapain gitu kan. Ya kalau bisa tuh ya Messi tuh nggak banyak ngontrol pertandingan gitu kan, dan itu pengaruh juga buat Argentina karena Argentina ini juga sangat mengandalkan Messi gitu kan dalam serangan-serangannya, juga Di Maria. Justru Di Maria nih yang banyak space kosong, itu tuh harusnya dia yang bisa lebih banyak ngasih produktivitas untuk cetak gol gitu dari segi Argentina. Makanya salut banget buat Arab Saudi untuk pertandingan kali ini. Dan untuk Arab Saudi kalau mereka bisa nunjukin performa yang sebagus ini lagi gitu kan, mereka bisa banget buat lolos ke babak selanjutnya. Karena ngelihat Poland, ngelihat Meksiko, kalau dari segi fisikal gue bisa bilang Arab Saudi itu lebih kuat sih. Tapi kalau secara kualitas permainan mungkin mereka bisa kalah, tapi kalau misal mereka bisa fight kayak mereka lawan Argentina, dan ini tuh ngebawa moral yang besar banget buat Arab Saudi, gue rasa mereka bisa lolos sih. Terutama Polandia sih, karena Polandia itu ibarat Argentina biasa dibilang sama orang Messi sentris, Polandia ini Lewandowski sekali gitu permainannya, Lewandowski sentris gitu kan. Jadi ya kita bakal lihat aja gitu kan, grup ini setelah kekalahan Argentina ini bakal cukup menarik sih, bakal kayak gimana, terutama Arab Saudi gitu kan. Kalau bisa gue simpulkan, Arab Saudi ini menggunakan apa yang dia punya itu dengan sangat baik gitu, apa yang jadi kapasitas dan capability-nya itu dengan sangat baik, yaitu dengan kekuatan fisikalnya. Dia berhasil bikin Argentina ini tuh kebawa dengan permainan Arab Saudi gitu kan, bukan sebaliknya. Terutama setelah Argentina ini cetak gol, itu benar-benar Arab Saudi itu makin menjadi-jadi gitu kan. Tapi di satu sisi kekurangannya dari Arab Saudi ini adalah setelah di akhir-akhir ini gue ngeliat kalau banyak banget kartu kuning ini yang diterima sama permainan dari Arab Saudi. Ini adalah bisa dibilang ini buahnya dari permainan fisikal dari Arab Saudi gitu kan, dimana permainan keras yang dilakukan sama Arab Saudi ini bisa nyebabin kartu-kartu gitu kan ke depannya gitu, dan banyak banget kartu kuning yang diterima sama Arab Saudi, sehingga ini bakal cukup nggak aman gitu ke depannya buat Arab Saudi, karena pada akhirnya tuh pemain-pemain utamanya gitu kan bisa jadi kayak pertandingan ketiga gitu kan harus ditaruh gitu kan, nggak bisa dimainin karena kartu kuningnya itu sendiri kan yang menyebabkan akumulasi. Dan satu lagi dari segi emosi sih, justru kartu-kartu kuning yang didapat sama pemain Arab Saudi itu banyak dapatnya tuh dari hasil emosi-emosi dari para pemain Arab Saudi. Mungkin ini yang bisa dilihat sama tim-tim lain seperti Polandia dan Meksiko gitu kan, dan ini bisa cukup bahaya. Dan bahkan mungkin dari segi permainan fisikal ya, hati-hatilah dengan tim sendiri gitu kan, karena gue ngeliat terutama kipernya juga kan, kipernya itu saking ngototnya itu tuh bener-bener kayak teman sendiri juga dihajar gitu kan, bukan pemain lawan doang, pemain
sendiri juga kan, rekan sendiri juga dihajar gitu kan, sampai dagunya juga diplester sana sini kan kalau lu lihat gitu permainannya. Mungkin ada hal-hal yang kalian dapat tapi gua nggak dapat di pertandingan ini, dan hal-hal yang mungkin gua belum semputkan di bawah ini. Dan menurut kalian gimana pertandingan antara Argentina sama Arab Saudi kali ini? Komen di bawah yuk. So itu aja dari gua, thank you for watching and see you on the next review. Ciao, God bless.